Oke, halo Warlock. Akhirnya kembali di podcast terbaru dari podcast melokal ini. Dia ada Podkalisasi, podcast bersama musisi lokal di satu sesi. Dan hari ini bersama saya Danis Aska di podcast pertama ini bersama dengan seniman kambuhan. Everybody please welcome Cantigi di sini. Ada Mas Alen, Mas Heri. Apa kabar mas-masku? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tadi kita sebelum podcast ini kita sempat jagongan Mas Heri. Iya. Kita ngomong ke apakah Mas Heri dan Mas Alen ini selalu bersama kemana-mana? Ternyata enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Langsung ya jawabannya enggak gitu ya. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kita sama Cantigi ini ada siapa aja Mas? Ya, aku Alen. Nah, Ya. Mas Alen. Ya, aku Heri. Ya, Alen dan Heri. Ya. Cantigi. 2017 memulai perjalanan bermusik. Cielah bermusik. Sampai akhirnya 2026 rilis album terbaru, album ketiga ya Mas ya? Album Iya. ketiga. Selamat sebelumnya Mas untuk Serenada Kota ya. Iya. Boleh Terima tepuk tangan kasih, lagi untuk terima album kasih. terbarunya Cantigi. Tapi sebelum kita bahas albumnya mungkin kita akan sedikit profiling Cantigi awal-awal. Pertama kali Cantigi sama Mas Alen, Mas Heri ini terbentuknya tuh awalnya gimana Mas? Terbentuknya itu 2017 ya Mas. Itu Oke. Pertama kali malah belum terbentuk grupnya karena kita aku dan Alan ini kan satu alma mater ya. Oke. Biasa nongkrong bareng. Akhirnya di suatu malam di rumahku kita gitaran gitu. Gitaran terus kita inisiatif membuat lagu. Oke. Kita membuat lagu gara-gara kita kan dulu sering saya Alen dan teman-teman itu sering naik gunung. Oh, oke. Akhirnya kita memutuskan wah kenapa ya ada munggah gunung tapi nggak gawe sesuatu. Oke. Buat kenang-kenangan. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah selain mendokumentasikan pendakian, kita juga mendokumentasikan perjalanan yaitu membuat lagu itu. Oh, seniman ya. Jadi membawa sesuatunya lagu jadinya Mas ya. Iya. Dan itu jadi Merindu Lawu. Ya, Ya, jadi benar. Merindu. Oh, berarti itu gunung yang akhirnya membuat menghasilkan karya Merindu Lawu. Tapi sebelum ke Lawu sempat naik kemana aja Mas? Sejauh ini naik gunung terakhir di mana lah Mas Heri ini? Wah, beda-beda ya Mas. Oke. Nah, kalau aku terakhir itu di Lawu. Lawu. Kalau Alen nggak tahu itu terakhir. Mas Alen di mana? Mas? Aku di Penanggungan via Colotundo kemarin Desember. Seru nggak Mas? Seru. Seru ya. Karena tidak melihat orang itu seru sekali. Oh, oke. Karena melihat orang itu agak bikin kita nggak tahu arah ya. Oke. Oh, itu ya. Tapi berarti bener ya Mas, kalau ngomongin cantik gini berarti emang personilnya emang suka naik gunung tuh berarti bener ya Mas ya? Ya, kita suka di suhu-suhu yang ngedrop. Suhu yang Sama, ngedrop. iya, Oke, tapi berarti nggak apa-apa dong kalau disebut sebagai ya wis pendaki gunung gitu. Ya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke, tapi terakhir kesibukan selain jadi musisi terakhir lagi sibuk ngapain Mas Alen, Mas Heri? Kalau aku ini baru fokus bikin band reggae. Wow, oke band reggae cengcet ya. Nggak human. Ada kepikiran itu juga sih ya. Terus bikin studio home recording itu. Home recording, itu yang baru ya? Ya, yang baru. Kalau Mas Heri Mas? Kalau ini aku lagi baru 2 bulan ini buka kedai. Oke. Kedai di Solo ini. Terus satu lagi aku membuat produk tas sendiri. Gitu. Oke, kedainya di Tirtonadi ya Mas ya? Iya. Oke, sama kalau nggak salah ya, ini Mas Heri ngonten juga nggak sih Mas? Benar. Kuat Jumat ya? Iya. Ini menarik loh, karena aku secara waktu pertama mungkin ketemu Cantigi, Mas Heri kan, maksudnya kita taunya yo pendiam. Iya. Itu konten Kuat Jumat, itu awalnya piye Mas? Wah itu ya panjang juga ya Mas. Itu sekitar 2023 ya kalau untuk Kuat Jumat itu untuk video itu 2023 itu saya iseng-iseng membuat video karena konten Kuat Jumat dulu kan tulisan toh. Nah, Terus akhirnya ramai-ramai TikTok itu akhirnya saya coba membuat di TikTok terus di IG akhirnya ramai juga. wow, viral berarti FYP ya Mas ya? Viral FYP. Oke, posone cah saiki lho Mas, Gen Z FYP. gini FYP. Tapi ada kemungkinan nggak Mas Heri di Kuat Jumat next ngontennya sama Mas Alen? Langsung wah ini loh. Karena apa ya Mas? Segmen sudah beda. Oh, katanya. oke. Belum. Ya? Oke. Tapi Cantigi nggak mau dibikin lucu-lucuan gitu Mas, konten-konten gitu?
Ada sempat kepikiran gitu nggak Mas? Ya kalau susah ya bikin konten lucu tuh. Oke. Dilucu-lucuin di depan kamera tuh. Eri luar biasa loh, dia bisa lucu di depan kamera loh. Walaupun aslinya nge-flat gini ya. Iya. Tapi sebalikannya juga. Malah aku dicerewet banget di balik layar, tapi kadang-kadang di depan layar kadang-kadang malah justru serius. Serius ya? Berarti emang belum nemu aja Belum ya nemu. feel-nya ya? Itu tekniknya biar. Oh kita beda tips and trick konten ya sama Seri ya? Storyboard lah ya. Oh, pakai tetap ada ya storyboardnya ya? Jadi nggak bisa langsung plung-plungan nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, oke. Nah ya itu sedikit intermezzo di balik layar selain bermusik ya dari Chantigi, Mas Heri, Mas Alen juga. Tapi kembali lagi kalau ngomongin Chantigi bermula di 2017 tadi, Iya. bikin Merindu Lau sampai akhirnya 3 album, ada Batas Vegetasi, terus ada Suara Angkringan, Iya, Suara Angkringan. sampai yang terakhir Serenada Kota. Tapi kalau ngomongin bermusik sejauh ini Mas, kalau ngomongin ini kan Chantigi itu folk ya. Iya. Folk. Sejauh ini kalau ngelihat folk di Solo sendiri gimana Mas? Kalau dari geliat musiknya. Iya. Kalau folk kebetulan kita dulu itu tumbuh dengan banyak teman-teman ya, baru lahir banyak teman-teman, akhirnya mereka apa ya, timbul tenggelam lah, akhirnya banyak yang tenggelam, tapi alhamdulillah kita masih Ya masih bikin lagu dan rekaman. Oke. Gitu. Ya kalau situasinya sih ya tinggal kita. Oh ya, tergantung dari masing-masing ya sebenarnya Mas ya. Tapi yang bikin kalau Chantigi kayak oh kita di folk aja lah, kita stay dengan di scene musik folk ini. Itu gimana Mas? Karena deket ya. Aha. Deket dengan daily kita, seharian kita gitu. Pun aku juga Heri itu deket lah masalah dengan apa potret-potret, peristiwa-peristiwa kecil gitu. Ya, dan itu cocoknya di musik folk sama balada itu cocok banget mediumnya. Simple, sederhana. Iya. Pun kita nggak, kalau main nggak pakai sound pun juga bisa gitu. Aha. Iya. Terus gitar tok gitu ya Mas ya. Dua akustik gitu. Kayak kok ngamen. Iya makanya Iya kan benar kan? orang ngamen gitu. Ah. Ya gitu. Dan tapi ada eksperimen baru tapi di album ketiga ini yang nanti kita bahas. Tapi terakhir kan kemarin di 2025 Chantigi sempat bikin tour juga. Iya. Lagi suntuk di Solo, bener ya Mas? Iya, Ya? Lagi suntuk di Solo. Berapa titik Mas? Itu 12 titik itu. 12 titik. Ingat gak Mas 12-nya mana aja Mas? Jawa Timur ya itu ya? Iya. Nah. Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Malang, Pasuruan, Lumajang, terus Kediri. Selewatannya enggak? Pati. Pati Jawa Tengah Mas? Kok Pati? Tuban. Tuban. Ya, itulah. Tapi ada beberapa titik itu kita mainnya 2 kali. Iya. Oh oke. Misal di Tuban 2 kali gitu-gitu ya? Ya, juga di Malang. Di Malang 2 Malang. kali. 12 titik Mas. Yang paling berkesan masing-masing Mas. Di kota mana Mas? Sidoarjo. Sama. Sama. Kenapa Sidoarjo Mas? Kalau tur kan biasanya kan ada penginapan tuh ya. Da- Ada penginapan entah itu dari teman-teman yang mau nampung kita atau kita disewain penginapan gitu. Pada saat itu ya kita ngikut lah karena kita ya juga troubadour juga ya. Oke. Ngikut terus dikasih ke penginapan yang luar biasa bagusnya gitu Oke. ya. Temboknya itu langsung berseberangan dengan ini kandang mentok. Wah berarti berisik dong ya Mas? Iya, tapi itu bukan tembok, tapi itu apa istilahnya? Oh triplek Mas? Triplek. Oh iya Mas? Triplek, Wah jadi menarik sih. triplek. Jadi Ya, kan itu malam ya, kita sudah sampai penginapan malam kan, nggak tahu, kita merasa aneh gitu masuk namanya aneh. Kebiasaan kita kan selalu keliling, buka jendela, terus senteri, loh kok mentok. Terus akhirnya lanjut lah. kita rebahan gitu, rebahan jadi satu kasur itu buat orang 3 gitu. Aku, Heri sama Ibad gitu. Terus kita kayak bandeng gitu. Jajar sama main HP gitu. Kan kita ya terbiasa dengan apa situasi-situasi yang di luar prediksi gitu kan. Benar.
Habis itu ambrol itu apa? Ambene. Kasurnya ambrol. Ambrol. Kasurnya udah jelek gitu, semuanya udah di atas normal semua, terus hancur itu apa kasurnya. Kasurnya hancur. Kita hubung kontak info panitia. Terus panitia ya juga bingung juga, mungkin tidak bisa menyediakan tempat di penginapan atau lain, tapi ya ini udah nggak manusiawi gitu. Yang bilang itu si Ibad, ini nggak manusiawi. Ini nggak manusiawi. Ya udah akhirnya kita pesen di hotel gitu anjay. Langsung kita pesen di hotel. Booking online ya. Booking online. Terserah mau bayar berapa, kita bayar. Asik. Langsung ya, karena ambrol ya. Ambrol. Oh, itu yang paling berkesan. Berkesan sekali itu. Wah, itu justru malah kesan bagus sama yang kurang bagus jadi satu gitu. Jadi satu. Ya. Oke, tapi waktu itu emang Jawa Timur tuh emang udah jadi plan dari awal, Mas, waktu ngejalanin tur itu. Dari awal gimana? Maksudnya kayak apakah kayak Jawa Timur aja atau mungkin Jawa Tengah atau mungkin Jawa Barat atau apa gitu, Mas? Kalau Jawa Timur ya menurut saya itu karena di sana kan juga daerah Jawa Timur itu jarang teman-teman yang tur ke sana juga loh. Kita mencoba ke sana. Dan kita ke sana itu juga belum memiliki banyak kenalan ya waktu itu. Kita juga pasti asing, hanya satu teman yang merekomendasikan beberapa titik itu. Akhirnya kita di sana kenalan lah sama mereka, sampai sekarang kita akrab lah sama mereka. Jadi kayak apa? Ya kadang-kadang kan kemarin eksperimennya gini, kayak ke tempat-tempat yang jarang disinggahi musisi gitu. Idealisme ya gitu. Iya. Tapi ternyata ya ada asiknya juga, tapi kadang-kadang mungkin next kita harus ada kurasi juga untuk itu. Enggak langsung ini lah gitu ya. Oke. Dan menarik 12 titik itu 12 hari langsung, Mas, apa cuma kayak weekend gitu? 1 bulan. Itu 1 bulan. Full sebulan langsung. Ya. Jadi hari ini main, besok libur, besoknya lagi main, besok libur, besoknya lagi main, libur 4 hari. Oh, musisi berarti ya, Mas ya. Ya kita di luar di Cantik itu bermusiknya harus juga 50%, petualangannya juga 50% juga. Oke. Yang penting enak petualangannya juga ya. Oke. Dan ngevlog juga ya waktu itu ya. Iya. Pakai GoPro 7. itu yang ide dari Mas Ibad tadi, Mas. Vlog apa dari berdua, Mas Alen, Mas Heri? Teman-teman sih yang ayo dokumentasi. Kalau kita sebenarnya wes ada dokumentasi, nggak ada dokumentasi, kelihatannya wes ngalir aja gitu ya wes kan gitu. Tapi teman-teman ayo digarap gitu kan. Ya wes kita nyediain kamera gitu buat dokumentasi perjalanan gitu. Dan akhirnya ada vlog yang bisa ditonton juga sama Warlock di YouTube-nya Cantigi ya, Mas ya? Iya. Ada. Terakhir itu ngevlog tuh berarti berapa? 10 bulan gitu. Iya, tahun lalu itu ya. Iya, Juli ini, Mas. Juli. Iya. Oh, anniversary vlog ini berarti ya. Iya. setahun persis. Setahun persis perjalanan di tour Lagi Suntuk di Solo. Dan bawain lagu-lagu yang bahkan berarti lagu-lagu di Serenada Kota ini belum dibawain waktu itu, Mas ya? Belum. Belum dibuat. Belum pada waktu tour kita belum ada rencana untuk rekaman juga gitu. Oke. Dan pertama kali main di Jawa Timur juga, muter-muter di 12 titik. Itu pertama kali dong ya? Buat Cantigi. Dan responnya gimana, Mas? Untuk teman-teman di Jawa Timur, Mas? Kalau respon tuh bagus ya, Mas. Antusiasnya itu bagus. Dan teman-teman juga banyak yang tahu juga lagunya. Tapi kita bawa merch 4 lusin ya. 4 lusin lagu berapa? Dan itu merepotkan. Dan itu akhirnya pulangnya tetap 3 lusin ya. Oh iya. Karena berat banget, Mas. 4 lusin loh ya. Bukan masalah beratnya ya. Apa 4 kita kan bawa 4 lusin. Pulangnya ke Solo bawanya 3 lusin. Berarti kan lakunya kan selusin. Iya. Jadi tapi itu malah jujur jadi pengalaman kita kan. Maksudnya kita tahu kalau musik folk balad itu yang bisa bukan yang bisa mengakses ya, kebanyakan yang mengakses itu teman-teman grassroots gitu. Tapi kita cukup respect juga ketika dia udah datang, itu sangat respect untuk membeli next lah. Mungkin untuk kemampuan untuk beli
mungkin suatu saat teman-teman pasti bisa juga. Kita juga membuktikan bahwasanya musik folk dan balada itu nggak gembel-gembel banget. Ya, oke. Walaupun secara look memang gembel, tapi secara intelektual harus oke juga. Oke, gitu. secara musiknya lah ya, Iya. itunya nggak gembel-gembel amat gitu ya. Oke, tapi tadi ada yang unik pas kita sebelum mulai podcast ya Mas Alen. Yang Riders tadi loh Mas. Ya, Riders di Jawa Timur waktu tur. Itu katanya unik nih Warlock ya. Ridersnya apa Mas? kita harus muter alun-alun. Setiap kota harus kita minta diputerin alun-alun. Wajib menyambangi alun-alun. Oh iya. Wajib menambangi alun-alun. Itu ide dari siapa Mas? Alen itu. Gitu ya. Ya, Lah, kenapa alun-alun Mas? Spesifik alun-alun kenapa? karena wajah sebuah daerah itu bisa dilihat dari Alun-alunnya? alun-alunnya. Iya. Oke, yang paling bagus alun-alun mana Mas? Itu daerah Tuban ya, Her. Itu kayak di pinggir pantai. Oh iya. Oh oke. Persis itu di pinggir. Bagus iya. banget itu. Itu bagus Mas. Bagus banget kayak Jalan Slamet Riyadi Ha-ha. itu. Terus depannya itu laut, udah. Wah, ini bayangin sama Triadi ngarepe laut sih. Ya. Kayak Tuban berarti Mas. Iya. Terus nanti ada sunset view-nya gitu. Oh, oke. Jadi lewat jalan itu udah ada sunsetnya. Oh iya Mas. Ya, itu jalannya itu pinggir laut pas itu. Heeh. Pinggir laut persis. Yo, kayak Pantura lah ya Mas ya. Mirip kayak gitu Iya, ya. heeh. Tapi panas ya Mas ya. Panas. Pasti ya Jawa Timur ya. Jawa Timur selalu panas. Nek nyebut ke top 3 Mas. Alun-alun di Jawa Timur saya udah kalian kunjungi Mas. Selama lagi suntuk di Solo tour. Alun-alun Mojokerto, Oh, Mojokerto. Oke. Tuban, Oke, Tuban karena tadi ya view-nya. terus alun-alun ini ya. Alun-alun Malang. iki apa Pandaan ini Pasuruan. 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 Oh, Pasuruan bagus ya Pasuruan. Oh ya. Pasuruan. Kenapa Mojokerto? Kenapa Pasuruan? Mojokerto dulu Mas. Nah, Mojokerto bangunannya ya. Ya, bangun- jadi kan alun-alun itu ternyata tak kira kan cuman lapangan gitu. Lapangan toh ya. Oh. Oh. Ternyata kalau di Mojokerto tuh di tengahnya itu dibangunin menara gitu. Oh iya Mas. Real menara tapi Mas. Oh, ada menaranya Oh. berarti jadi tak kirain kan alun-alun itu harus bentuk lapangan dua atau ada ringinnya. Enggak, kalau di Mojokerto tuh ada menaranya tinggi di tengah-tengahnya. Jadi rerumputannya mengelilingi bangunan itu. Oh, oke. Jadi itu unik ya Mas ya. Kayak menorone ya. Sama setiap sudutnya itu ada miniatur candi-candinya. Iya. Oh. Oke, Candi Borobudur kan lagi Mas. Candi-candi Jawa Timuran. Candi Borobudur. Kan dia kan Mojopahit ya. Oh iya, Mojopahit Jawa Timur ya. Jawa Timur. Terus Pasuruan, Pandaan tadi ya. Wih, kenapa Mas? Pasuruan itu bagus sih, modern ya, modern. Modern. Semodern apa Mas? Ya gimana ya? Secara dia tuh Desain bangunannya. desain bangunannya terus alun-alunnya itu kecil kan. Aku nggak tahu ya ukuran alun-alun kok ada yang kecil gitu, ada yang sedengan, ada yang gede gitu. Di Pasuruan tuh kecil, kecil gitu, kecil. Ya kita bagus karena lihatnya cuman kecil gitu. Makanya jadi hal unik kecil berarti. Iya kecil gitu. Terus di mana? Tuban. Tuban. Karena tadi Iya. pantai tadi ya. Itu. Oke. Dan unik malah review alun-alun ini Cantigi. Tapi dari perjalanan itu apakah ada dari setelah lagi suntuk di Solo Tour akhirnya jadi lagu di album terbaru, apakah itu jadi semacam trigger juga ada Mas? Ada juga. Oke, dan itu kita akan bahas di saat ini juga album Serenada Kota yang juga berisi 10 track ya Mas ya. Iya, 10 track yang juga uniknya beda dengan musik-musik Cantigi sebelumnya, biasanya ya folk, ballad itu kan wis gitaran berdua. Tapi di sini ada drum Mas. Itu kenapa Mas memutuskan untuk bereksperimen kali ini Mas? Kita kepingin merasakan panggung-panggung besar terus jalan halo. Ya. Oke gitu. Terus ada bumpernya gitu. Introne lah Mas. Biar kayak band-band temen-temen Oh, lah. Ya, band-band teman-teman siapa Mas yang menjadi junjungan? Ya Skate, Oke. MCPS, keren-keren tuh. Wah, ada bumpernya itu. Wah. Jadi nggak gitar. Jadi panggung besar nggak cuma gitar
berdua. Tapi ada trawe. Tujuannya kan untuk menjajak ya. Untuk mensiasati panggung. ya, mensiasati pasar. Oh gitu. Kita lambai-lambai tangan cuman penontonnya 2, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting sorot kameranya nggak usah terlalu jauh gitu, nggak usah jangan sampai kelihatan penontonnya ya. di depan aja gitu wae. Oh, berarti estetika ya. Ya. Visual. Oke. Mas kita sambil ngomongin album sambil di Oke. dimakan, Mas. Ini bukan properti, Mas. Oke. Ini tenanan, Mas. Jadi silakan, Mas. Oke. Oke. Ini makanan khas Solo ini, Mas. Wah. Sering lah yo, Mas yo. Oh ya, Ya, kerap ya. Dimsum lah. Nah, sambil ngomongin album Serena Dakota yang ini sudah rilis di bulan lalu ya, Mas ya? Ya, bulan lalu, benar. Bulan lalu ada 10 track dan ini album ketiga selama perjalanan Cantigi dari 2017. Yoi. Apa Mas bedanya bermusik awal-awal sampai di detik ini ngerasa bedanya apa Mas? Kalau zaman dulu sampai sekarang Mas? Beda nih. Oh, kita itu waktu itu kita ngerasain perpindahan ke streaming digital. Oh, oke. Waktu kita membuat Merindu Lau, kita mengalami kebingungan, gimana caranya upload di Spotify gitu. Oh, oke. Oh, awal-awal masih bingung tuh. Bingung. Ah. Dan teman-teman itu belum ada ya katanya, Iya, teman-teman itu. satu angkatan kita. Itu 2019 itu. 2019. Kita kebingungan cari itu. Tapi ya kayak menyikapi perbedaan dari dulu sama sekarang tuh kayak secara dulu kalau bikin karya los-los aja ya. Nah, Sekarang kayak gimana ya, mungkin ada sesuatu yang ada border-bordernya gitu kan, mikir sudah kalau ngomong gini kita bisa konsisten nggak ya, gitu-gitu. oke. Lebih ke ada beberapa rules-rules yang tidak tertulis gitu-gitu ya Mas ya. Gitu. Oke, tapi kalau ngelihat solo Mas, musik solo belakangan, Mas Alen, Mas Heri, itu ngelihatnya gimana Mas? Aku besar di Solo dari SD, SMP, SMA di Solo. Akam sih total ya. Sekarang udah oke. Oke, sekarang sudah oke. Sudah oke lah. Maksudnya kalau di Solo musik udah sangat berkembang, komunitas sudah sangat bagus. Mungkin lebih ke ininya aja sih, ke jaringan antara Solo coretnya itu loh, ada Karanganyar, Sukoharjo gitu-gitu. Kadang-kadang yang mungkin lebih Kayak dikerucutkan gitu. terus kerjasama dan lain-lain, dan sekarang udah mulai terbentuk seperti itu. Dan Sukoharjo dan Karanganyar itu sangat berperan penting menurutku dalam pergerakan musik di Solo. Kalau Solo untuk mengandalkan di Solo aja kayaknya bukan kurang sih. Tapi dari dulu Cantigi yang membantu itu ya teman-teman Karanganyar, Sukoharjo. Dan sekarang pun berlanjut juga. Jadi Sukoharjo dan Karanganyar itu sangat jadi peran penting dari perkembangan musik di Solo. Jadi kalau berbicara Solo itu nggak bisa lepas dari topangan dari teman-teman itu di tetangga-tetangga ini ya. Itu. Oke. Dan lagi rame-rame juga gitulah ya kalau ngomongin tentang musik di Solo apalagi. Tapi belakangan sempet dengerin nggak Mas lagu-lagu dari musisi-musisi Solo gitu yang belakangan lagi di rumah oke banget gitu Mas? Ya ada lah. Ada. Sambil di ini Mas, dimakan santai aja Mas. Siapa kira-kira Mas? Cantigi. The Skid ya terakhir saya. Oh, oke. Ya karena karena kita juga udah pernah mainin musik punk juga, jadi telinga kita langsung cocok kalau The Skid gitu. Oh, pernah ngeband punk bareng berarti Mas? Iya, aku udah nalin satu band punk dulu. Apa Mas namanya Mas? Itu namanya pertamanya itu Boloplek. Boloplek koncoplek. Sekelas ya dulu ya Mas ya? Sekelas. Boloplek, produk kampus seni tuh. Terus berubah nama jadi Johnny Holiday. Johnny Holiday. Wah, keren sih Johnny Holiday.
Tapi kalau- kami berbeda dengan Skit. Bedanya apa Mas? Kita menolak kondang ya. Ya kita menolak terkenal. Kita menolak terkenal dan kita mendeklarasikan legend sejak dini itu. Oh, oke. 2016 kita legend. Legend. Ketika kita udah ditawarin main di acara-acara panggung-panggung besar, Heeh. kapten kita namanya Lek Banteng kan ada 3 orang, aku Heri sama Lek Banteng. Kita legend lebih dini aja ya. Legend lebih dini. Legend lebih dini. Dan itu bertiga Mas band-bandannya. Bertiga. Oh kayak Blink gitu ya. Iya. Apa tapi garapnya apa Mas lagu-lagu ini? Kita lebih ke punk rock. Punk rock. Punk rock. Ah, oke. Ya tapi tema-temanya enggak tema-tema politik, tapi tema-tema hura-hura di mahasiswa kampus seni gitu. Kehidupan kampus lah Ya ya. hidupan kampus gitu. Unik ya band-bandan punk tiba-tiba langsung folk bareng lagi. Ya. Dan itu teman-teman kampus dulu juga kaget ketika aku dan Alen membuat Cantigi itu. Loh, kalian membuat Cantigi tuh semacam format kayak gini padahal dulu benan pang-pangan. Pang-pangan ya. Oh, berarti menimbulkan pertanyaan di teman-teman gitu ya sampai akhirnya. Tapi kan akhirnya Cantigi perjalanan panjang juga menjadi salah satu aset kota Solo apa Solo Raya gitu. Aset kota. Kami aset dari teman-teman yang tidak bisa mengakses sebuah pesta. Lah, itu adalah Cantigi. Yoi. Oke. Dan itu semua tergambarkan di Serenada Kota, mewakilkan teman-teman juga dalam ini fokus tracknya atau title tracknya berarti ya Serenada Kota itu sendiri ya Mas ya? Ya. Dimana itu langsung di track pertama pakai drum itu cukup mengejutkan juga karena Cantigi beda ini. Tapi sebenarnya Mas, kalau ngomongin perbedaan dengan lagu-lagu sebelumnya di album Serenada Kota ini kalau dari Mas Alan Mas Heri apa Mas? Kita lebih lugas. Kita lebih lugas. Serenada Kota lebih maskulin mungkin. Ya. Kita ngangkat potret-potret keadaan malam gitu. Oke. Kehidupan yang mungkin jarang terbahas juga. Aha. Dan karena kita dekat seperti itu, kita dekat dengan teman-teman seperti itu. Aha. Jadi tenang, walaupun hanya nyanyian kita bisa menghibur. Jadi Cantigi menjadi titik temu buat teman-teman yang yaitu tadi tidak bisa mengakses. Ya. Yang tersisihkan lah ya Ya. kalau dari lirik lagunya Serenada ya. Oke. Dan ada sekitar 10 track di sini. Berapa lama Mas? Kan terakhir 2025 itu kan tadi belum ada recording tuh pas tour ya. Ya. Sampai 2026 itu berarti total dari awal tahun Mas. Apa Be? Bikin lagunya dari Oktober 2025 sampai Desember. Terus Januari mulai latihan. Terus Februari sebelum puasa itu kita udah rekaman selama seminggu. Udah itu tuh. Oke. Seminggu rekaman di Februari dan akhirnya dirilis juga di tanggal berapa ya? 7 Juni Mas ya? 7 Juni. 7 Juni. Dan dari 10 track ini yang menarik adalah dari sampelnya dulu, dari sampulnya dulu. Ini ada gambar uang kelikaran. Ini foto siapa ini Mas? Mas Alen? Bukan. Oh bukan ya? Itu teman kita tuh. Aha. Kenapa Mas memilih artwork gambar kayak seperti ini Mas? Apa ada maksud dari artwork ini Mas? Itu kayak cita-cita orang ngebayangin sesuatu tuh kadang-kadang dia ada gestur masing-masingnya. Nah, Ada yang megang perut. Nah, Oke. itu megang bokong sebenarnya. nah belakang tuh. Itu kayak di bawah pohon walaupun Pohonnya. walaupun Kan. di bawah pohon terus apa ya kayak ngebayangin suatu saat akan di situasi yang tepat dan indah dan menyenangkan. Oke. Ya membayangkan lah ya orang-orang yang diwakilkan dalam lagu ini ya. 10 track di sini kalau dari Mas Alen Mas Heri yang paling personal buat masing-masing track mana Mas? Ya, Boy. Wah ini Mas Heri. Wah, masing-masing personal ya. Yang paling personal dari 10 track ini Mas. Satu track. Wah, Serenada Kota sih. Pasti ya. Kenapa Mas? Ya, karena seperti yang diomongkan Alan tadi bahwa kita juga mewakili apa yang
teman-teman tidak bisa sampaikan, kita sampaikan melalui lagu itu. Dan waktu itu kita menyanyikannya bareng-bareng juga dan terasa apa ya, wah emang benar-benar Sirine Nada Kota gitu. Kayak bareng-bareng gitu ya, kayak apa namanya backing track di belakang itu kayak yowes kita bersama teman-teman ini gitu ya. Oh oke, Sirine Nada Kota Mas Heri. Mas Alen Mas? Angsa Liar. Angsa Liar. Kenapa Mas? Karena di kehidupan malam itu ada tabir yang bisa dikenali dan ada bagusnya juga. Oh, oke. Tak kira ya Mas. Angsa Liar ini berdasarkan tadi cerita yang pas nginep tadi loh Mas. Ada lagi bukan? Itu mentok liar. Itu mentok liar. Betul ya ternyata. Oke, Angsa Liar Mas ya. Iya. Oke, 10 track ini. Terus ini kan ada beberapa track juga yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah meditasi ini Mas. Cerita recording meditasi ini gimana Mas? Sakral itu. Itu sakral itu. Sakral kita hampir kesurupan. Hampir kesurupan. Piye Mas ceritanya Mas? Meditasi. Itu semua udah pada mau tidur kan, kayak Harry udah keletakan, terus ada beberapa teman-teman juga tinggal aku sama operator. Oke. Tapi dalam satu ruangan yang sama gitu. Terus aku mikir-mikir gitu kan. Kadang-kadang tuh improvisasi ide secara on spot itu kadang-kadang itu aku sering lakuin zaman dulu. Terus aku bilang ini kalau cuma 9 lagu kurang asik nih, harus 10 lah. Digenepin sisan lah ya. Digenepin gitu kan. Aku ngide tarik mic kondensor, tarik ke alas gitu, ke hutan-hutan gitu. Ke hutan-hutan gitu. Ayo rekam. Oke. Rekam suara ambience gitu. Nah, dan ya wes ngerekam suara alas, suara jangkrik, bahkan ada suara azan ya Mas. Suara azan. Suara azan juga. Oke, dan terus akhirnya judulnya masih belum ketemu tuh. Habis ngerekam itu apa langsung ini kayak meditasi deh. Belum ketemu. Belum ketemu. Terus aku mikir-mikir meditasi. Oh, karena aku sering lakuin juga. Meditasi. Ya. Oke. Meditasi itu nggak harus ya kan sholat kita kan ada juga meditasi juga kan, hening gitu. Ya, yang penting hening ya itu. Jadi dari kebiasaan kita di alam gitu, akhirnya yang cocok meditasi deh. Oke. Dan unik juga nanti kalau meditasi didengerin nggak ada Liriknya nggak ada lirik. Aku pas tak klik, wah ini meditasi ini mesti deep banget iki lagu nih. Plek. Oh intro, iki suara jangkrik intro. 2 menit intro. Ternyata emang kayak gitu ya. Ternyata emang seperti itu untuk meditasi ini. Dan selain itu kalau kita bahas track-track lainnya juga yang cukup romantis. Cari Angin Sayang. Iya. Nah, ini lagunya tentang apa Mas sebenarnya Mas? Simple tentang cara pacaran ya. Cara pacaran anak seni mungkin. Anak seni, spesifik ya Mas ya? Spesifik. Ya spesifik. Ya anak seni kan biasanya pacarnya cantik-cantik. Oh iya benar. Wong nyeni ya Mas ya? Lo iya, mesti teman-teman Mas mesti ya. Ini cowoknya gini berantakan gitu, cewek cantik gitu. Oke. Jadi kan yang berbicara kan ada sesuatu yang gitu kan, yang menenangkan, menyamankan. Nah, Cari Angin Sayang itu kayak bentuk totalitas cowok untuk nge-service pacarnya gitu. Kalau cuman duduk-duduk di halte nggak masalah. Rokok sebatang buat berdua ya nggak masalah gitu. Hal-hal sederhana ya Mas. Hal sederhana. Oke. Cari Angin Sayang. Cari Angin Sayang. Lucu ya. Jadi emang yang ngasih judul Mas Alen sama Mas Heri Mas? Alen itu. Kalau Mas Heri ada judul gitu nggak Mas? Nyumbang judul di track ini Mas, di album ini? Judul? Kayak judulnya gimana gitu Mas? Judul yang Pematang Harapan, Fitri Sinta.
Jalan-jalan dalam. Fitri Sinta. Wah, ini menarik nih, Fitri dan Cinta. Kalau dari liriknya adalah nyeritain Fitri. Buat aku gak menarik, Cinta juga kayak gitu di liriknya. Itu tapi sebenarnya Fitri Cinta tuh dari POV apa sih Mas lagunya? Wah, itu dari Wah ini Mas Eri. Ini deep banget ini. itu dari seorang lelaki ya, dari Oh. seorang lelaki yang dicintai oleh dua orang wanita. Oke, Fitri dan Cinta. Masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda. Oke. Ada yang yang satu rebel, yang satu religius. Oke. Tapi kebetulan pihak laki-lakinya nggak menyukai mereka semuanya. Oke. Terus waktu di di bridge ya, Ya jadi kayak apa sebenarnya kan bukan karena dia alim atau dia rebel. Oke. Jatuh cinta kan nggak bisa nentuin itu, tapi makanya di liriknya sebelum aku mencintaimu aku harus menyukai ceritamu. Nah gitu. Tapi sorry aku nggak bisa sama Fitri dan Cinta. Oh, oke. Itu adalah istilah dari wong lanang menang milih gitu ya. Iya. Iya. Oke. Kita mau bikin lagu saingannya Dewa. Ya. Arjuna. Oke. Gitu. Arjuna, akulah Arjuna mencari cinta ini lawannya adalah Fitri dan Cinta. Kalau ini beda, akulah Arjuna dicari cinta, dicari. Dicari cinta. Wow, berarti Bukan keren mencari. banget ya. Arjuna dicari cinta, Fitri dan Cinta, semuanya bisa didengerin di sini. Terus ada juga dibuka dengan serenada, ditutupnya Pobia Kota. Pobia Kota ini apa Mas? Itu sebenarnya kolase cerita dari teman-teman juga yang rantau di Jakarta, rantau yang kota-kota besar ya, di Medan, Surabaya. Yang akhirnya mau nggak mau mereka teman-temanku itu beranak pinak di sana. Terus kalau pulang ke Solo kan selalu cerita. Ya. Sambat lah dia Oke. sambat. Aduh, ketika ya melihat sesuatu yang apa misal di jalan kayak orang berantem itu biasa gitu kan. Dia kadang-kadang kangen di Solo yang mungkin jauh dari seperti itu. Pun ya di Solo bakalan akan seperti itu juga Oke. gitu kan. Nah, tinggal kita bagaimana kualitas kehidupan yang akhirnya harus penuh dengan standar ini membuat chaos ya. Oke. Nah, akhirnya aku bikin Pobia Kota mengangkat cerita tentang kayak shock gitu loh. Oh, ternyata udah mulai kayak gini ya 10 tahun kemarin masih enak, sekarang udah mulai mana nih yang Udah beda. benar. Iya, gitu. udah beda. Culture shock ya Mas berarti ya secara garis besarnya ya. Iya. Oke. Dan itu adalah hal-hal yang cukup dekat dengan teman-teman Cantigi juga untuk lagu-lagu di album ini, dan berarti bisa dibilang ini based on yang terjadi di sekitaran. berarti? Iya, bener di sekitaran. Karena kita bisanya itu ya. Soalnya hal-hal yang paling sulit itu kan menjadi orang lain. Ya. Iya betul. Untuk itu. Ah, Jadi kita belum punya predikat komposer atau produser. Oke. Karena kita masih menulis tentang diri kita sendiri dan apa yang kita tonton. Kalau produser kan dia udah ngelepasin, dia ngedesain sebuah lagu. lagu kan gitu. Bukan dari dia sendiri ya. gitu. Oke, dan Cantigi berarti ini albumnya personal, berarti benar-benar personal ya. Oke, tapi selain dari album ini Mas, untuk rencana ke depannya album ini bakal jadi ada MV kah atau merch atau apa seperti itu Mas? Ya bakal ada produk-produknya ya lah. Terdekat ini MV sama rilisan fisik lah. Yang nantinya bisa informasinya bisa didapetin di Instagram ya Mas? Iya, nanti dan alhamdulillah di album ini kita di bawah payungnya Narimo Record. Oke. Yang sebelumnya kita sendirian ya. Sendirian, bukan berarti sendirian susah diatur karena pada akhirnya teman kita udah semakin sedikit. Nah, kemampuan kita untuk bersosialisasi dan untuk nongkrong ekstravert itu udah tua gini kan. Oke. Enggak tua ya, maksudnya udah Iya. teman-temannya itu udah mulai ini ya.
makanya harus minta bantuan Ya. ke teman-teman Narimo Record. Ya syukur-syukurnya karena mereka juga berangkat di alma mater yang sama gitu. Dari kampus, terus sebelumnya udah kenal gitu. Jadi tahu lah. Ya. Akhirnya untuk album ini lah ya, Iya. bekerja dengan Narimo Records. Ada Mas Okli juga, halo Mas Oklin. Gak kelihatan tapi. Oke, terus kalau ngomongin tentang album ini yang bisa dibilang cukup personal buat Cantigi dan mungkin buat teman-teman Warlock juga yang mungkin baru pertama nonton ini dan ternyata Cantigi adalah musisi dari Solo juga gitu. Kenapa Mas album ini tuh harus didengerin sama teman-teman? Karena ini jadi suplemen di era sekarang sih. Oke. Kita juga tidak menolak untuk sesuatu hal yang besar juga. Kita tidak menolak, tapi kadang-kadang tapi kita juga ingin fokus juga untuk mengingatkan dan menyemangati diri kita sendiri dan teman-teman gitu. Oke. Mungkin kalau dari Mas Heri mau nambahin Mas, kenapa Warlock teman-teman semua harus dengerin album ketiga dari Cantigi ini Mas? Ya, kenapa teman-teman harus mendengarkan? Setelah kereta Mas. Oke. Karena keretanya banter banget. Oke, kita akan skip setelah kereta lewat ya teman-teman Warlock ya. Emang ini raw-rawnan banget ya. Cantigi banget ya. Cantigi banget ya Mas. Cantigi banget ya. Oke, sudah mulai menurun. Kenapa Mas Heri? Kenapa teman-teman harus mendengarkan album Serenada Kota ini? Karena apa yang Cantigi angkat di sini adalah topik-topik remeh yang sering teman-teman anggap sepele dan sering terlewatkan. Di sini kita mencoba mengingatkan teman-teman kembali bahwa fenomena-fenomena itu ada di sekitar kita, di tengah-tengah kita. Gitu. Jadi pengingat lah ya Mas. Jadi pengingat juga. Oke, reminder untuk kita semua, lagu itu semuanya ada di Serenada Kota dan oh iya, ngomongin merchandise Mas. Terakhir kan ada PO ya untuk folk and roll ya. Itu masih nggak tuh? Udah nggak ya? Udah habis. Tapi terdekat merchandise apa Mas? Dari Serenada Kota. Per single gitu kah atau langsung? Enggak, langsung album. Langsung Jadi album. mungkin nggak tahu ya, nanti bakalan sama teman-teman bakalan dibanding jadi satu kaset sama t-shirt atau nanti masing-masing. Oke. Rencana kapan Mas? Ini kemarin aku main di Markas Anjay. Markas. Oke. Udah mulai sama teman-teman udah digarap. Oke, udah mulai konsep lah ya. Ya. Berarti ya masih di tahun ini pastinya. Tahun ini mungkin bulan depan udah bulan bisa itu bulan depan akhir gitu. Oke, bulan depan nanti udah bisa yang mau koleksi untuk merchandise-nya Cantigi ya. Iya. Udah bisa di situ juga dan sekali lagi selamat Mas untuk Serenada Kota. Oke, Semoga apakah ada turnya rencana habis ini? Kan tadi lagi suntuk di Solo tour ya. Iya. Serenada Kota tour nih. Ada nggak Mas pikiran ke situ Mas? Ada tapi untuk dekat-dekat ini belum. Oh, belum dulu. Belum. Karena kita harus ngebawain juga format yang sama gitu. Oke, dengan drum tadi ya. Iya, dengan formasi ngeband. Nah, itu mungkin harus di breakdown benar-benar itu. Oh, wes di breakdown ya. Persiapannya butuh hal yang matang juga karena berbeda dengan tour sebelumnya Mas ya. Tapi berarti ke depannya kalau nanti misalnya Cantigi manggung lagi akan ada drumnya berarti Mas. Tergantung orderannya seperti apa. Tergantung request. Tergantung request. Tapi kepengin ngeband juga sih. Oke. Gitu. Full band ya, biar Full band. iso dada-dada ya. Ya, ada wes. Tapi terdekat udah ada Mas. Maksudnya mau manggung di mana gitu? Atau masih yois, aku di dapur rekaman sih, asik. Udah di kontak person itu udah. Oke. Tapi kayak biasa lah, masih nego-nego. Kadang nggak di segitu-gitulah. Oh ya biasa lah ya. Biasa. Menyanyi ngawur. Oke, semua itu tentunya jangan lupa dengerin untuk album terbarunya Cantigi, Serenada Kota juga. Terus ada mungkin closing statement Mas untuk teman-teman Warlock di sini, warga melokal. Selalu dengerin karya yang baru lahir. Kadang-kadang malah justru yang baru lahir itu murni. Itu kadang-kadang menginspirasi loh. Oke, itu Mas Heri Mas. Closing statementnya
wah sih lagi bisa nih kono closing statement. Ya, semoga teman-teman yang mendengarkan seri Nada Kota suka dengan apa yang kami persembahkan dengan apa ya eksperimen kami ini, dan semoga berkenan lah gitu. Oke, semoga berkenan. Dan ini terakhir aku lupa nanya ini tadi. Kalau misalnya seri Nada Kota album Cantigi ketiga ini digambarkan sebagai makanan khas Solo, Mas. Bentuknya apa, Mas? Mas Salen. Ini cabuk rambak Cabuk rambak. Karena dia minor. Oke. Underrated. Yoi. Oke. Tapi ketika dimakan, Oh, gitu. lagi ngerti artine ngopo cabuk rambak. Yoi. Itu. Mas Eri, Mas. Nek aku kalau melihat ini kayak apa ya? Apa ini? Kayak sego bungkusan. Sego bungkusan. Sego kucing lah neng kono dengan berbagai lauknya. Enek sundukan, enek tempe, kayak enek saren. Oke. Nah, nek begitulah. Kalau nek disebutkan seperti makanan ya, di album ini seperti itu. Oke. Dan minumnya teh kambul. Minumnya teh kambul. Teh kambul ya. Oke. Itu dia teman-teman Warlock untuk episode kali ini. Podcalisasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Cantigi. Yeay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.